Aku telah memastikan bahwa pintu sambung di dapur ke kamar 4 tak mungkin bisa terbuka sendiri, sekuat apapun angin mendorong, karena telah kukunci dan kuganjal rak piring kayu. Malam itu jelas sudah lewat tengah malam. Aku sudah lelap sejak jam 10 tadi. Aku merasa ada yang membangunkanku pelan. Aku mulai menyadari ada suara tak wajar, sepertinya dari arah dapur atau kamar kosong di sebelah ya. Berulang-ulang, suara geludak-geludak itu menggema di ruangan. Suara apa itu ya? Kayak lemari yang diaduk-aduk isinya, batinku. Dan suara itu hilang saat aku mulai duduk di pinggir tempat tidur. Aku memang masih mengantuk dan tak berminat menengok ke dapur untuk tahu suara apa itu. Aku merebahkan badan lagi, menarik selimut dan memeluk guling. Lalu, suara itu terdengar lagi. Sudahlah, bodoh amat. Gangguan suara sudah puluhan kali kudengar. Aku mencoba tetap berani dan membiarkan saja. Gangguan terus muncul. Kadang suara langkah mondar-mandir, kadang suara keran air, kadang suara pintu dibuka, atau pintu yang dikutak-katik engselnya. Hening sesaat. Suara almari diaduk-aduk tak lagi terdengar. Aku mencoba tidur kembali. Aku mulai pulas. Belum masuk ke alam tidur, aku mendengar suara lagi dari arah yang sama. Bukan suara geludak-geludak, tapi suara tangis. Tangis bayi pelan. Aku membuka mata, masih dengan posisi tidur dan berselimut. Kutajamkan telingaku. Iya, suara bayi menangis, tapi pelan. Sepertinya dia tidak sedang kelaparan, tapi menangis. Ya, suara tangis bayi. Benakku terus membatin. Aku pun berzikir. Selalu itu yang kulakukan bila ada gangguan. Dan suara tangis bayi itu memang bukan yang pertama. Berulang teratur setiap malam Jumat. Ini sudah Jumat yang kesekian. Aku ingat cerita itu. Hanya Pak Bon yang tahu kisah kamar ini. Aku harus menemuinya. Sore itu gerimis merata mengguyur Semarang. Pak Bon tak bisa merapikan rumput halaman. Dia hanya duduk saja di pojok bangunan di depan kamar paling ujung. Mira datang berboncengan dengan pacarnya. Anak muda itu hampir setiap hari menemuinya, menjemput, lalu mengantarnya lagi saat sore. Pak Bon mengamati beberapa sore belakangan. Sebentar lagi, pasti mereka bertengkar. Duga lelaki paruh baya membatin dari kejauhan. Dan benar,
Suara saling membentak terdengar hingga keluar kamar karena pintu terbuka. Entah apa yang diributkan Mira dan pacarnya. Tak lama, terdengar suara tangis Mira. Cukup jelas karena disertai jeritan. Aku gak mau, Gus. Gak mau. Pokoknya gak mau. Itu resikonya berat. Aku bisa mati. Teriak Mira masih sambil menangis. Tapi kan gak ada cara lain. Balas lelaki yang dipanggil Gus. Mereka masih berdebat. Pak Bon merasa serba salah. Ingin mendekat, tapi takut dibilang ikut campur. Kalau diam saja, rasanya juga gak enak. Karena jelas Mira menangis. Pak Bon menunggu reaksi lagi. Tiba-tiba, si lelaki keluar kamar dan men-starter motor, kemudian berlalu. Sebelum si lelaki memacu motornya, Mira melempar sebuah bungkusan ke arah lelaki itu. Sepertinya tas kresek kecil berisi sesuatu. Mira menutup pintu. Suara tangis makin keras terdengar dari dalam kamar. Pak Bon mendekat menuju kamar Mira. Ia memungut bungkusan yang dilempar tadi. Tas kresek. Di dalamnya ada beberapa obat, pil, dan kapsul. Obat apa ini ya? Kenapa dibuang? Pak Bon mengikat kresek kecil itu dan menaruhnya di buk pinggiran teras. Gerimis belum usai. Pak Bon mengambil perlengkapannya untuk disimpan. Dia memutuskan pulang saja. Sebentar lagi maghrib. Sambil berjalan, Pak Bon mengingat Mira. Anaknya kalem, pendiam, tapi selalu tersenyum kalau berpapasan. Beberapa kali, Mira pernah meminta Pak Bon agar menanam pohon melati di depan teras. Pak Bon sudah menyanggupi, tapi belum mendapat bibitnya. Beberapa bulan berlalu, Pak Bon tak pernah lagi melihat pacar Mira bertandang ke kos. Mungkin sudah putus, usai pertengkaran dulu. 2 hari ini Pak Bon tak melihat Mira. Lampu kamar menyala terus, pertanda Mira di dalam. Ada perasaan tak enak di hati Pak Bon hingga dia mendekat dan mencoba mengetuk kamar Mira. Mbak Mira, Mbak Mira, ada di dalam nggak? Suara Pak Bon keras sambil mengetuk pintu kamar. Tak ada jawaban. Perasaan aneh makin mendera lelaki tua yang telah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga serabutan di asrama putri itu. Ada bau anyir menyebar. Pak Bon memutar pandangannya ke seluruh bagian luar kamar Mira. Ada banyak lalat besar berputar dan keluar masuk dari lubang roster di atas pintu. Hati lelaki paruh baya yang mulai keriput itu makin resah. Dia pun mengetuk pintu lagi. Tak ada jawaban. Lalu ia mencoba membuka pintu. Ternyata tak dikunci. Begitu pintu terbuka, bau amis menyergap kuat. Pak Bon mulai memperhatikan lebih detail situasi kamar. Tetesan darah mengering dari arah kamar mandi, menyebar ke arah dapur dan pintu keluar. Tapi darah kering terbanyak ada di depan almari. Sepertinya darah itu semula menggenang, namun kini telah kering. Lalat-lalat itu berdengung dan mengitari almari. Pak Bon membuka pelan almari itu.
kosong. Tak ada pakaian lagi. Berarti Mira sudah menghilang. Bau amis berasal dari almari kayu milik yayasan. Ada selimut yang dilipat asal-asalan teronggok di bagian tengah almari. Dengan gemetar, Pak Bon menarik buntalan selimut itu. Darah kering lengket membungkus sesuatu dalam selimut. Pak Bon langsung lemas dan gemetar saat mengetahui isinya. Perutnya mual, matanya berkunang-kunang. "Kenapa Bapak tidak lapor polisi?" tanyaku penasaran. "Buat apa, Mbak?" jawab Pak Bon pelan, seperti berat mengingat peristiwa lama itu. "Saya hanya lapor Bu Arini, kepala asrama. Ibu nggak mau kasus itu berkembang. Saya disuruh merahasiakannya," lanjut Pak Bon yang kini nampak makin sepuh. "Lalu, Bapak kubur di mana bayinya?" lanjutku bertanya lagi. "Di situ, Mbak. Di atasnya saya tanami pohon melati," jawab Pak Bon dengan raut wajah sedih. "Oh, jadi di situ." Batinku bergejolak. Aku ikut gemetar mendengar cerita panjang Pak Bon tentang Mira. Jangan tanya kenapa penghuni kos tak dimintai kopi identitas. Tak perlu mengisi form apapun. Silahkan tinggal. Cukup bayar bulanan saja. Pak Bon hanya mengenal Mira berasal dari Kudus dan kuliah fakultas kedokteran. Entah universitas mana. Ku tatap melati di depan teras seperti biasa. Ia tak rimbun, tapi selalu berbunga. Aku sering memetiknya dan ku taruh dalam mangkok. Bisa tahan 2 hari wanginya. Sekarang aku tahu kenapa ada suara almari diaduk-aduk dan suara tangis bayi. Pak Bon menguburnya pada Kamis petang, malam Jumat.